memberikan santunan juga kepada seluruh penerima santunan. Ya. Yang pertama ini adalah santunan untuk Adik Muhammad Khairul Azam. Apa-apa, yang penting jangan telanjang aja. Oke, terima kasih. Pasti insya Allah. Amin. Yang jawab salam karirnya makin baik. Amin. Yang jawab salam pasangannya setia sampai mati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang karena karunia-Nya kita dijadikan orang-orang yang bersaudara. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ada terasa kalau Pak Muskab itu terkenal dengan apa ya, kekuatan cinta, karena sampai di pelosok manapun pasti, Ustaz, kami lagi bagi anak yatim. Ustaz, kami lagi berbagi. Kayaknya nanti kalau di akhirat kemudian dihisab, itu yang bikin pertama beliau masuk surga. Amin. Pokoknya mau kegiatan apapun, hanya survei apa, pasti nanya, ada anak yatim gak di sini Ustaz? Selalu begitu. Dan inilah salah satu teladan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi aja terasa, karena tanda cinta itu berbagi. Tanda cinta itu berbagi. Kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Takbir. Sallu ala Nabi.
Bapak-bapak yang dicintai Allah, para senior leader, alhamdulillah saya ini pertama datang ke Telkom Retail Bogor Utara. Jakarta Utara. Ini karena di Bogor jadi Bogor terus. Alhamdulillah depannya langsung kantor polisi ya, Masya Allah. Gitu. Saya sebenarnya di sini seringnya di belakang kantor polisi itu ada SMA 13. Jadi angkatan Pak mantan Menteri BUMN dulu Pak Sugiarto ya, dan juga ada beberapa teman-teman yang levelnya sudah sampai pada level senior di baik di TNI maupun Mabes Polri. Yang pasti tantangan sih, kalau tadi Pak Mustad bilang di sini Ustaz mau capai 3 digit nih harus, karena kalau Bogor itu taat pada pemerintah Bogor itu. Jadi untuk capai 70-80 siap sana, nggak banyak pilihan ya. Yang di Bogor itu saingan enggak, gangguan yang banyak ya, ya. Itu Bogor, saingan enggak, gangguan yang banyak. Di sini saingan banyak, gangguan banyak. Makanya Anda tidak boleh jadi orang biasa, karena kalau jadi orang biasa sulit. Anda harus jadi orang yang luar biasa. Takbir. Makanya orang Bogor Utara itu, saya kalau diundang Jakarta Utara udah 2 kali ya, 3 kali saya bisa kena denda. Jadi kalau isi acara di Jakarta Utara itu benar-benar saya harus mengosongkan 1 hari itu, tidak boleh ngisi acara yang lain. Karena selain datangnya, pulangnya, dan recovery-nya gitu. Itu luar biasa Pak ya. Saya dulu tahun 91 tinggal di Hutan Kayu, dan namanya anak rantau lagi dapat beasiswa ya di Lipia Matraman. Itu kalau cari barang tertentu pasti datang ke pasar bola gitu. Dan kalau isi kajian di Jakarta Utara ini benar harus nggak boleh lagi ngisi acara tempat yang lain ya, luar biasa. Dulu saya tinggal, ada seorang Pak Haji Betawi, Haji Saini namanya, dia masukkan saya ke kakaknya, saya dapat KTP Monas gitu kan. Terus kata dia, Ustaz nanti kemana-mana pakai motor pertama yang saya pakai di Jakarta TRS Suzuki, saingannya RS King, Masya Allah. Dan kalau ke Jakarta Utara lewat bawa Masya Allah, itu luar biasa. Jadi Pak Haji Muskam ini memang tantangan luar biasa. Pak Satria tinggal di Bogor, adem, tanggal di Jakarta Utara, beginilah tantangannya. Jadi memang harus yang agak ya kayak beliau inilah ya, Masya Allah. Tapi saya lihat walaupun sudah mendekati masa purna bakti, kumis beliau masih terawat. Ini laki-laki yang punya kumis itu laki-laki yang punya kepercayaan diri. Dan biasanya beliau lebih suka minta maaf daripada minta izin ya, beliau itu banyak gitu. Ibu-ibu mohon maaf ini karena Ustadz banyak bicara dengan teman-teman, karena Ustadz ingin hari ini setelah 2 tahun lebih Bindroh baru mulai, kita akan bikin pengajian hari ini menjadi pengajian yang tidak biasa tapi luar biasa. Teman-teman sekalian, pertama ada kata teladan. Kata teladan ini kata paling mahal dalam Quran, karena cuma ada 2 kali disebutkan di Quran. 1 langsung kepada Nabi, surat Al-Ahzab yang dibacakan oleh Qori tadi, ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua ada di surat 60, surat Al-Mumtahanah, yang langsung ada nama di situ. Satu-satunya orang yang langsung ada kata uswah dengan nama adalah nama Nabi Ibrahim. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada kalian teladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya.
Cuma kalau membahas kisah Ibrahim tuh gak enak kalau ada ibu-ibu, karena Ibrahim itu sempurna. Istri pertamanya luar biasa, istri keduanya luar biasa. Bahkan istri kedua itu yang menikahkan adalah istri pertama, Sarah, yang menikahkan Hajar kepada Ibrahim. Kenapa? Karena Hajar itu smart, pintar, dan yang kedua tubuhnya wangi. Ya, apa kata Sarah? Wahai suamiku, usiamu makin bertambah, usiamu makin bertambah. Ya, sementara kita belum diberikan keturunan. Nanti siapa yang akan meneruskan risalah Tuhanmu? Maka nikahilah wanita ini, karena aku perhatikan dia wanita yang smart dan wanita yang wangi. Jadi Bu, cari kriteria begitu. Ya. Pertama cari yang smart, yang kedua yang wangi. Jangan cari yang on, ya, Masya Allah. Repot Ibu, ya, Masya Allah, begitu. Jadi luar biasa itu Nabi. Bahkan dari keduanya inilah kita mengenal yang disebut dengan manasik. Manasik itu kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki. Ibadah di luar sholat semuanya disebut manasik, nusuk. Ya. Dan kalau saya cerita kembali apa yang saya sampaikan ke Pak Muskab, bagaimana saya dengan istri bisa berangkat haji. Pulang dari haji, mukjizat itu datang lagi. Datang sekeluarga, Pak Ustadz, saya sudah dengar cerita Ustadz pergi haji. Terus saya minta tahun depan ini Ustadz pergi lagi haji. Kenapa Pak Haji? Saya membawa istri, anak dan menantu. Saya bilang, Pak Haji, ini haji mahal. Saya sudah siapkan sekian Ustadz. Syaratnya Ustadz harus ikut. Saya sampai bilang, Pak, saya baru pulang. Enggak, kalau Ustadz nggak ikut, saya nggak store ini. Masya Allah. Begitu. Karena haji kemarin kami itu Pak, haji yang super lengkap. Sampai jamaah itu bilang gini, Ustadz, doanya udah habis, doa apa lagi? Masya Allah. Karena haji kemarin itu istimewa, karena hari haji yang bertemu 2 hari utama, Arafah dengan Jumat. Jika Arafah bertemu dengan hari Jumat, maka 2 hari utama bertemu, disebut dengan haji akbar, dan luar biasa. Ada pengalaman saudara-saudara kami dari Makassar, mereka itu pakai visa ziarah, visa haram kalau haji. Turunnya di mana? Jakarta, Bangkok, Bangkok kemudian Oman, Oman kemudian Riyadh. Di kopornya nggak ada baju ihram, karena kalau ketahuan ditahan sama imigrasi. Ya, mereka kucing-kucingan. Yang jemput bukan travel, tapi yang jemput sopir yang tahu jalan gunung. Sampai akhirnya mereka tiba di Arafah. Lolos semua saingan sampai mereka masuk namanya batas wilayah, kita harus berihram. Namanya miqat. Ya, ihram itu 2. Satu niat, yang kedua pakai baju ihram. Yang wajib niat. Yang baju ihram kalau tidak ada dam. Kalau nggak niat nggak sah. Labbaik Allahumma hajjan. Lolos mereka, tapi harus bayar dam karena tidak punya baju ihram. Di pinggir jalan banyak mereka berhenti beli. Puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, menjelang wukuf Arafah, jam 9 pagi ketangkap mobil mereka. Sudah masuk di wilayah Arafah, ketangkap sama askar. Diberhentikan dan keputusan askar kandangin. Artinya penjara. Itu berarti selesai hajinya. Itu ada orang model kayak Pak Joko. Persis model itu orangnya. Cuma janggutnya lebih panjang lagi Pak. Paling sepuh 64 tahun. Ya. Orangnya masih kekar, tapi usia kan batas haji 65. Ketika akan dimasukin, sudah dimasukin borgolnya Pak, dimasukin borgol truk gitu, itu pas polisi itu komandannya langsung pegang borgol begini, air mata orang itu jatuh, pas kena di tangannya askar itu. Kalau cerita orang Makassar itu rasanya dingin sekali katanya dia bilang, ya baik betul, dingin jadi dingin, saking dinginnya dia peluk yang dia mau borgol itu Pak.
Terus dia bilang haji. Gak jadi dikandangin. Sudah mau jam 10, nyaris Pak. Mereka kemudian tidak dikandangin dan disuruh untuk pergi ke Arafah. Di Arafah gak ada tenda. Telepon kami, ya. Ternyata jaraknya jauh. Saya bilang cari tenda terdekat, nyempil dengan mereka. Jadi akhirnya mereka cuma di trotoar, kemudian nyempil dengan tenda terdekat karena ada pagar. Jadi apa yang disampaikan di dalam tenda, alhamdulillah toanya agak kuat, mereka ikutlah di situ. Termasuk sholat, khutbah Arafah, sholat zuhur dan sholat asar. Apa yang terjadi Pak? Ya, selesai sholat zuhur, sholat asar Pak. Kan kalau Jumatan nggak ada khutbah Jumat di sana Pak. Namanya wukuf di Arafah, langsung khutbah Arafah, belum azan. Masuk Jumat, masuk zuhur, khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah langsung azan, langsung qomat, zuhur 2 rakaat, langsung qomat asar 2 rakaat. Setelah itu berdoa sampai maghrib. Selesai mereka sholat asar 2 rakaat, datang mobil kayak apa di sini yang dulu Kopaja sebesar gitu Pak. Itu mobil dibuka separuhnya, isinya apa Pak? Isinya nasi kebuli, ada 10 nampan diberikan kepada mereka yang jumlahnya cuma 28 orang. 10 nampan 28 orang. Itu berarti 1 orang 3 orang 1 nampan. Habis makan mereka itu nggak habis, masya Allah, luar biasa. Karena yang dapat makan di dalam tenda Pak. Nggak tahu tuh bis datang aja gitu. Haji, fisabilillah, masya Allah. Bis datang lagi bis berikutnya 1 Pak. Isinya apa? Buah sama es krim, masya Allah. Nggak ada tenda. Ingat loh, kemarin panasnya 48. Mereka di trotoar Pak. Tapi 2 bis itu mepet. Pasang AC mereka, kan ada AC bisnya itu Pak, dijaga sama 2 bis itu. 1 isi kebuli, 1 isi es krim dari buah-buah. Nangis Pak, nangis ya Allah. Itu yang disebut tanah suci. Sesuatu yang apa? Selalu ada mukjizat bagi siapa saja, masya Allah. Gitu. Dan Bapak-bapak, jangan pernah percaya keterbatasan. Bogor Utara ini banyak saingan Ustaz, betul. Bogor saingan ini banyak gak apa-apa. Jakarta udah 3 kali Ustaz, ya Allah. Offside ini ya, masya Allah. Kalau 4 kali Ustaz keluar Ustaz ya, masya Allah. Jakarta Utara ini banyak saingan. Jakarta Utara ini banyak gangguan. Jangan percaya keterbatasan. Kenapa? Lihat kalimat ini baik-baik. Ya. Jangan percaya keterbatasan. Tapi Ustaz kami cuma jumlah begini. Enggak. Jangan percaya keterbatasan. Besarkan harapan. 3 digit bukan mustahil. Ya. Dan jangan mulai dari kekhawatiran. Yang bikin kita tidak mulai itu karena khawatir. Nanti begini nanti. Jangan mulai dari kekhawatiran. Tapi bangkitlah dengan keyakinan. Takbir. Allah. Nah teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat Ustaz ini teladan Nabi di tengah ujian, cobaan dan fitnah. Tolong angkat tangan yang belum dapat ujian. Gak ada orang yang gak dapat ujian Pak. Quran menyebutkan ya, Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa itu ujian? Ujian itu adalah konsekuensi keimanan. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji. Wala qad fatanna min qablihim. Kami sudah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar kami membuktikan siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ujian itu perlu Pak, biar terlihat mana loyang, mana panci, mana sayang, mana benci. Sallu ala nabi. Nah, ibu dan bapak sekalian, Ustadz ingin bapak-bapak bisa ambil cerita teman-teman nelayan di Jepang.
Nelayan di Jepang itu ada satu kelompok nelayan di Jepang. Mereka tidak pernah nyari ikan kecuali cuma salmon. Tapi mereka mencari salmon termahal di dunia, salmon dari laut dalam. Karena kalau yang dari sungai itu kolesterolnya tinggi. Tapi kalau salmon di laut dalam itu luar biasa. Mereka dapat, wah penuh kapal mereka. Tapi apa kendalanya? Setiap sampai di Jepang 90% salmonnya mati. Karena perubahan suhu, cuaca, jarak yang jauh. Mereka cuma bisa mengupayakan biar salmon hidup. Itu mereka mengupayakan dengan membuat bak. Membuat bak, ya. Membuat bak. Mohon maaf, ibu saya telepon. Iya, Om, lagi ceramah di Telkom Jakarta. Iya, Om. Iya. Insyaallah nanti setelah itu. Iya. 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 Iya, iya, betul. Bapak-bapak, mereka membuat bak di kapal supaya salmon yang didapatkan, salmonnya dijaring, itu disimpan di bak. Apa yang terjadi? Lebih dari 60% salmon tetap mati. Tidak ekonomis. Ternyata seorang nelayan kecil memberikan usulan. Kata dia, coba ambil ini, letakkan di bak salmon yang kalian kumpul. Apa itu? Hiu-hiu kecil. Apa yang terjadi? Hiu kecil itu berenang, ya, dan salmon takut sama hiu, maka mereka bergerak. Karena mereka bergerak, sampai di Jepang tidak ada salmon yang mati. Masya Allah. Kenapa? Dalam ancaman hiu. Ternyata orang dalam ancaman, orang dalam tekanan akan berusaha survive. Teman-teman sekalian, 3 digit itu hiu kecil. 3 digit itu hiu kecil. Kenapa? Nanti kalian makan salmon yang paling enak. Sallu ala Nabi. Selama hidup tidak ada tekanan, Pak. Bapak pulang, Pak, di belakang gunung mancing tiap hari. Ya. Hidup yang paling normal itu, Pak, ketika selalu ada tekanan, selalu ada desakan, selalu bahkan ada ancaman, dan itulah hidup. Apalagi bagi seorang pria. Pria, ancaman, tekanan, tantangan itu makanan tiap hari. Sebab apa? Justru Anda harus hati-hati kalau hidup tenang-tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada cobaan, tidak ada fitnah. Bukan hidup itu, Pak. Kata Imam Syafi'i, orang yang hidup jika ada cobaan dan fitnah. Sebaliknya kalau hidup tidak ada cobaan dan fitnah, itu udah mati. Karena cuma orang mati kan tidak ada fitnah. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, kita belajar dulu. Ustadz bilang teladan Nabi. Ada 3 Nabi yang diberikan Allah cobaan yang luar biasa. 1, cobaan yang masih tidak ada pilihan. Nama nabinya Ayub alaihissalam. Apa cobaannya? Kekayaannya terbakar, semua kebunnya hangus. 2, 11 orang anak laki-lakinya wafat tiap bulan. Dalam waktu 11 bulan semua anaknya wafat. Kata syaitan, Ayub, apakah kamu masih percaya pada Tuhanmu? Nabi Ayub tetap menjawab, aku bersyukur pada Tuhanku masih pernah menitipkan 11 orang anak. Masya Allah. Kalau dia mengambilnya, datang dari dia pantas mengambilnya. Bu, belajar Bu. Ya, Nabi Ayub. Yang ketiga, Nabi Ayub tertimpa penyakit. Tahu penyakit Nabi Ayub, Pak? Sampai istrinya tidak lagi sanggup merawatnya, dagingnya terlepas dari kulitnya. Berapa lama, Ustaz? 18 tahun. Itu kalau pakai BPJS, hangus BPJS-nya. 18 tahun, Pak. Ya. Alhamdulillah kabar terakhir dari teman-teman Dewan, gak ada lagi sistem masuk 3 hari, keluar dulu, baru sambung lagi. Ya, kemarin Dewan manggil, mudah-mudahan bisa dibereskan tuh sistem BPJS begitu. Harusnya kalau dirawat total sampai sehat baru pulang, karena banyak kasus pulang mati. Ya gitu. Ditanya lagi sama ini, mana yang pasien? Udah mati, Dok. Masya Allah. Kasusnya banyak. Apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub, Ustaz, bisa melewati semua? Lihat kalimat Nabi Ayub, Quran surat 21 Al-Anbiya
ayat 83-84. Nabi Ayub cuma berkata, wa Ayyub idnada rabbahu. Ingatlah ketika Nabi Ayub ya bermunajat, dia curhat kepada Tuhannya. Apa kalimatnya? Anni masaniya durra, aku tertimpa berbagai kemudaratan, ya. Wa anta arhamur rahimin, tapi engkau penyayang dari semua yang penyayang. Di Islam doa Nabi Ayub ini dirubah menjadi doa tarhim. Hanya ada di kampung-kampung, kota-kota yang tahu doa Nabi Ayub ini. Jelang subuh, kalau kita bilang imsak, ya, ada tarhim, ya. Cuma ada yang indah, ada yang bagus, ada yang cempreng, ya. Yang indah tuh ya arhamar rahimin, irhamna. Itu satu kampung kalau ada yang berdoa begitu, Pak, kesulitannya Allah angkat, yang sakit Allah sembuhkan. Cuma memang banyak yang cempreng karena tidak niat tarhim, dia bangunin orang. Ya arhamar rahimin, irhamna. Masya Allah. Lima kesal dia ya, Masya Allah. Biasa itu kalau Ramadan belum dapat THR, begitu bunyinya. Ya, Masya Allah. Ya, makanya bapak-bapak sekalian, coba kita lihat bagaimana Nabi Ayub akhirnya fastajabna lahu fakashafna anhu. Allah terima doanya dan Allah angkat darinya semua kesulitannya. Kekayaannya Allah kembalikan, istrinya Allah balikan, dan tubuhnya Allah sembuhkan. Orang pernah seperti Nabi Ayub, tapi ketika dia percaya Allah penyayang dari semua penyayang, maka dia tidak pernah kehilangan harapan. Makanya teman-teman, mohon maaf Pak yang sudah mau purna tugas, Bapak boleh kehilangan apapun, tapi tidak boleh kehilangan harapan. Takbir. Itu dia Pak. Selama Bapak punya harapan, itu yang membuat Bapak bertahan. Begitu. Yang pengen nikah lagi jangan boleh kehilangan harapan. Ya. Saya sampai hari ini istri saya suka dibully para kiai. Wah, ini Ustadz Yasir, Ustadz takwa, takut bini tua. Karena kiai itu rata-rata 2, 3, 4. Saya hampir tidak mau, tapi karena rutin berkumpul para ulama, saya hadir. Pokoknya kalau hadir telat aja jadi sumber bully. Akhirnya satu waktu saya bilang, Pak Kiai, menikah laki itu bukan bab berani atau takut. Antum punya dalil? Ada Pak Kiai. Karena ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa itu? Yang lebih kuat daripada keberanian adalah kesetiaan. Takbir. Walaupun pada Pak Kiai, Pak Ustadz Abdul Somad, Ustadz, kesetiaan itu beda tipis dengan takut. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah kehilangan harapan. Saya selalu berharap, istri saya berkata, kau suami terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik, mubazir. Kalau hidupmu hanya didampingi umi seorang. Itu pas ngomong gitu jatuh dari tempat tidur. Tapi minimal sudah pernah bermimpi loh. Daripada kayak ini coba lihat. Ingat, dalam Islam duda itu hukumnya makruh. Wanita menjanda hukumnya mubah, boleh. Karena wanita itu ditanggung 5 pria dalam fikih. Siapa yang menanggung wanita? Bapaknya. 2, pamannya. 3, saudara laki-lakinya. 4, anak laki-lakinya. 5, kemenakan laki-laki. Jadi kita kalau punya tante hidup seorang, nafkah kita harus bagian. Kenapa? Wanita ditanggung 5 pria. Tapi kalau pria nggak boleh sendirian. Hidup sendirian itu nggak enak. Mohon maaf Pak, ini saya sampaikan fikihnya. Ya, memang nggak haram, enggak. Tetapi makruhat, dibenci. Ya, gitu. Hidup sendirian itu Pak, jangankan dengan yang lain, sandal jepit aja kalah. Sandal jepit ada pasangan. Turun ke bawah ada ATM bersama, lu sama siapa? Yang lebih parah di Priuk truk rata-rata punya gandengan. Iya. Ya.
Yang sendirian Ustaz doakan semoga segera dapat jodoh. Amin. Wanita solehah. Amin. Janda yang menerima apa adanya. Wah, itu yang amin, itu yang belum. Kenapa kalian amin semua? Begitu Bu, punya niat mereka, masya Allah. Kata Pak Madinah siap-siap dapat WA dari ibu-ibu untuk Ustaz tadi, tolong jangan diundang lagi. Bapak-bapak ini Bu, mereka kalau sampai pada tingkat frustasi tadi, lebih baik minta maaf Ustaz daripada minta izin. Ya, nggak ada dinas yang memberikan izin itu. Cuma memang ada tipe walaupun mampu tidak ada keberanian. Ya, gitu. Tapi ada juga yang punya keberanian tapi tidak gitu. Ada yang punya kemampuan dan keberanian tapi kehilangan momentum. Kenapa? Sudah mau purnabakti. Takbir. Tapi saya percaya pria berkumis tidak pernah kehilangan harapan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu yang pertama Nabi Ayub, yang kedua adalah Nabi Yusuf. Ustaz, apa ujian Nabi Yusuf? Ini ujian terberat. Kata ulama, kesabaran Nabi Yusuf lebih tinggi daripada kesabaran Nabi Ayub. Karena orang yang sakit tidak ada pilihan. Bapak rajin olahraga, medical check up rutin, tiba-tiba datang ke dokter, hasil CT scan semua keluar. Kenapa? Kayak kemarin ceramah di Mabes Polri, Pak Irwasum, Ustadz minta doain. Kenapa Pak? Saya besok Senin ke Singapura. Saya mau klarifikasi. Ini hasil tes di sana, di sini Ustadz. Saya diponis stadium 3. Hah? Apa itu? Kata begitu. Masya Allah. Padahal makan diukur, istirahat. Tapi memang orang sudah di atas umur 50 memang peluangnya macam-macam. Makanya kenapa Pak Muskan itu berbagi. Itu nolong anak yatim. Jangan kalian anak yatim nggak nolong anak yatim. Harusnya mudah kena sakit Allah pikirin begini. Nggak ada yang lebih mantap cepat anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya masih kecil-kecil, emaknya masih muda. Emaknya muda. Emak muda. Begitu. Jadi Nabi Yusuf itu ujiannya lebih berat Ustaz, lebih berat karena dia diuji oleh Zulaiha, wanita penguasa, istri pembesar Mesir, Aziz. Tapi Aziz punya penyakit, tidak bisa menyentuh Zulaiha. Ya, maka kemudian Zulaiha tertarik pada Yusuf. Sampai Yusuf itu untuk membuktikan gosip orang-orang, istri-istri sosialita yang bilang Zulaiha tidak punya akal, ya, anak peliharaan diembat. Apa kata Zulaiha? Kalau gitu kalian datang besok. Dikasih mereka piring, ada buah, ada pisau, disuruh menikmati buah dulu. Dengan cara apa? Dipotong buahnya masing-masing. Ketika mereka memotong buah, Yusuf keluar. Mereka tidak bisa lagi membedakan jadi dengan buah. Apa kata Zulaiha? Baru pertama lihat kalian sudah iris jari kalian. Gimana buah? Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 31 mengabadikan kisah Yusuf dan Zulaiha. Apakah Yusuf tidak tertarik dengan godaan Zulaiha? Quran mengatakan walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu sangat tertarik pada Yusuf dan Yusuf tertarik pada Zulaiha. Kok bisa begitu Ustaz? Bukankah dia nabi? Ingat penjelasan ayatnya. Yusuf tertarik pada Zulaiha menunjukkan Yusuf normal. Masa Yusuf senangnya sama Yosef? Ya, ingat Adam itu diciptakan pasangannya Hawa, bukan Asep. Ya. Tapi Ustaz, kenapa Nabi Yusuf bisa bahkan berlari ke pintu? Lihat, kalau sabar dengan penyakit nggak ada pilihan. Bapak mau protes kalau bapak udah di stadium sekian. Tapi kalau sabar dengan wanita, harta, tahta, satu lagi apa? Toyota. Nah, iya, kalau Alphard kan, apalagi Alphard 2000
22, pajaknya 28 juta, nabung 1 juta gak cukup bayar pajak. Ya, bapak-bapak sekalian, ketika kita menghadapi ujian kayak wanita, itu ujian yang ada pilihan. Kalau Yusuf menerima tawaran Zulekha, mungkin gak ada orang tahu. Kenapa? Gak ada WA waktu itu, gak ada CCTV, ya. Dan dia pembesar, dia bisa menutup kasus. Tapi Yusuf berkata begini, ma'adallahi, aku takut pada Allah. Dari mana itu? Lihat, sabar kalau cuma menghadapi sakit biasa Pak, konvensional. Tapi kalau sabar menghadapi godaan, butuh yang satu, namanya khasyah, rasa takut kepada Allah. Cuman saya mau beritahu Pak, upayakanlah rasa takut itu bukan cuma karena Bapak takut dosa, tapi rasa takut kepada Allah ketika tanggung jawab Bapak tidak terpenuhi. Itu juga harus ada rasa takut. Ya Rabb, kalau aku tidak dapat 3 digit, mau taruh di mana kehormatan hamba-Mu ini? Di mana Tuhanku? Kalau perlu bilang begitu. Itu Allah tidak akan membiarkan orang-orang Jakarta Utara tidak dapat 3 digit. Stop 70%. Angka 100 tercapai. Takbir. Kenapa? Ya Rabb, pantas kau biarkan Jakarta Utara 2 digit. Itu. Dan itu doanya semuanya sebelum duha. Ya Rabb, 3 digit. Ya Rabb, 3 digit. Kalau 3 digit di Bogor itu biasa, gak ada tantangan. Di sana mah mangga, sok. Gitu aduh. Kau Jakarta, siapa lu? Apa lihat? Itu Jakarta Utara beda tuh mah. Makanya kalau Anda bisa menyentuh 3 digit, itu kalau di Bogor sama dengan 3.000 itu berarti. Ya, jadi sekali lagi khasyah. Apa tuh khasyah? Surat Tabarak. Kalau baca Tabarak 67 paling bawah tuh ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut pada Tuhannya, walaupun Tuhannya gaib tidak terlihat, bagi mereka 2, ampunan Allah dan pahala yang paling besar. Makanya kata ulama, di atas kesabaran itu ada yang lebih besar lagi, khasyah, rasa takut kepada Allah. Itu yang membuat kita tidak mungkin mengkhianati istri kita, walaupun sudah digoda oleh wanita itu. Bang, aku tak butuh apa-apa dari abang, aku cuma butuh status bang. Katakan pada dia, senyummu merobek kantongku. Walaupun gak ada kantong ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi, ini ujian kedua dan Nabi Yusuf melewatinya. Nah yang ketiga, yang mungkin kebanyakan kita, ada ujian yang menimpa kita karena apa? Pelanggaran. Mohon maaf Pak, banyak ujian itu karena kita sendiri yang salah. Contoh, Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya, Wazannun, surat 21, masih surat Al-Anbiya ayat 87. Wazannun, nama panggilan Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Kenapa? Umatnya nggak bisa diatur. Umatnya sudah lama ditaklim nggak berubah. Dia berniat pergi ke seberang lautan, mungkin di seberang itu lebih menerima. Apa yang terjadi? Tenggelam dia di lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, lihat Pak, kalau salah Pak jangan ngeyel. Kalau salah jangan ngeyel. Ikut Nabi Yunus, keluar kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa itu Ustaz? Ketika Nabi Yunus tahu ini salah, ya Allah, maka dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah masih berjarak. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau tidak salah, Engkau tidak tidur, Engkau tidak lupa, Engkau tidak mungkin keliru. Inni kuntu minadz zalimin, aku yang keliru. Begitu seorang nabi. Ketika dia melanggar, maka kesabarannya terukur dengan ucapannya. Makanya bapak-bapak jangan sulit kacang kambing hitam. Ya, ketika ada kekeliruan, saya yang salah. Dari situlah kemudian bangkit. Bahkan di surat As-Saffat 144, 145. Kata Allah, sekiranya dia tidak bertasbih kepada kami biarkan Yunus dalam kegelapan perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allah.
Itulah sebabnya bapak-bapak hati-hati. Kalau bapak tidak kembali kepada Allah, bertasbih, mengakui kezaliman, maka Allah biarkan kita dalam keterpurukan sampai hari berbangkit. Ini contoh 3 yang luar biasa. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa mereka bertiga tidak masuk dalam kategori nabi-nabi yang kita ingat waktu kelas 5 SD? Ada pelajaran SD, pelajaran agama. Sebutkan nabi-nabi yang dimaksud ulul azmi. Masih ingat pelajaran agama? 5 orang nabi. Gak ada Ayub, gak ada Yunus, gak ada Yusuf. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ustaz, kenapa mereka bertiga tidak masuk? Karena kesabaran mereka individu, ukuran pribadi. Tapi kalau 5 orang ini ukuran umat dan negara. Masya Allah. Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun, bukan usianya, umur berdakwah 40 orang yang ikut. Kalau pakai efisiensi, gagal Nabi Nuh. Kenapa? Umur 1000 tahun, hanya 40 orang pengikut. Ternyata Allah tidak pernah menyuruh berdakwah dengan ukuran hasil kalau dakwah. Yang penting bin roh terus. Mau 3 orang, mau 4 orang, mau 6 orang, bin roh harus ada. Karena tugas kita harus ada. Ya, tapi dari 5 nabi ini kenapa di Quran, Ustaz? Nabi yang paling banyak kita baca Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa itulah yang merupakan prototipe tantangan akhir zaman. Makanya Nabi Muhammad disuruh melihat Nabi Musa. Nabi Musa 5 tantangannya. 1, penguasa tiran. Lambangnya Fir'aun. Kalau lihat Fir'aun, nyebut Fir'aun jangan lihat orang ya. Walaupun ada janggut sedikit ya, Masya Allah. Fir'aun, tiran. Yang kedua, teknokrat penjilat. Dari dulu teknokrat itu, Masya Allah, ABS, asal bapak senang, ada. Haman. 3, ulama, tukang stempel. Balaam, ulama su. Yang keempat, pengusaha tapi super pelit. Siapa dia? Qarun. Dan yang kelima yang paling sulit, walaupun Fir'aun sudah tenggelam, tapi tugas Nabi Musa gak selesai. Siapa dia? Umat yang paling sulit diatur, Bani Israel. Makanya Pak Muskaf kalau ada pegawai sulit diatur, jangan-jangan keturunan Sebani lo, sebani. Masya Allah. Hati-hati nih Pak ya. Makanya Ustaz, apa kata kunci Nabi Musa menghadapi 5 tantangan ini? Tadi Pak Muskaf bilang tidak cukup bersungguh-sungguh, tidak cukup kerja keras, tapi butuh doa. Dan ternyata kuncinya Nabi Musa di doa. Doanya ada di surat Toha. Ada orang Bandung di sini? Toha. Ya, ayat 25 sampai 28. Dulu ini dipakai, dihafal oleh kalian kalau ujian wawancara. Apa doanya? Rabbis rohli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. 4 doanya, tapi 4 doanya ini 1 kata kuncinya. Apa itu? Lapangkan untukku dadaku. Ini kata kunci, kelapangan dada. Lihat orang lain, itu orang lain, itu rizkinya. Lihat orang lain, Ustaz, itu mereka. Saya punya rizki dari Allah, dan rizki Allah tidak pernah tertukar. Kalau itu milik saya, pasti begitu. Ketika kita punya kelapangan dada, 3 ikut. Apa itu? Urusan dimudahkan, hilang kekakuan pada lisan, dan orang banyak mengerti ucapan kita. Jadi kata kuncinya adalah melapangkan dada. Karena ujian tidak mungkin berhenti, cobaan tidak mungkin berhenti. Bapak lagi duduk gini sudah ngantri ujian di belakang. Ya, ujian pertama selesai acara tabligh akbar, sandal ketukar. Gitu kan? Makanya ada Habib ketika dia ceramah, semoga tidak ada yang pulang dengan sandal ketukar. Kenapa? Karena para khatib menyampaikan, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang tertinggal yang buruk semua, Masya Allah. Jadi hati-hati Pak. Rabbis rahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Nah Bapak-bapak, ini yang paling kuat sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersabar. Ya, kata Nabi, tidak ada amal ibadah
yang jika seseorang miliki dia pasti bahagia. Apa itu? As-sabru. Semua orang yang gagal bukan karena nggak bisa, tapi kurang sabar. Ini finish, dia sudah di sini, nggak sabar, mundur, gagal. Makanya berusahalah untuk sabar. Tidak ada perintah yang sabar berulang-ulang. Isbiru, wasabiru, warabitu. Pertama untuk semua orang, bersabarlah. Yang kedua, yang sudah sabar, sabiru, kuatkan kesabaranmu. Yang ketiga, kalau bisa sabarmu tidak lagi pakai gigi, gak manual, tapi sabarnya metik, robitu. Makanya bapak-bapak, kalau bapak sabar, walaupun gimana wanita itu cantik, muda, wangi, beda yang dengan di rumah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya. Di rumah Masya Allah dulu awal menikah biola, sekarang Robbana. Ada bedanya Pak? Ada. Kalau biola jelas Robbana, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Tapi Pak, walaupun godaan biola itu Bapak katakan pada dia, jangan pernah kau ragukan kesetiaanku. Begitu. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, tantangan ke depan ini bukan berarti, makanya ini Pak closingnya, jangan pernah meninggalkan kebiasaan Nabi. Kita mengaku Nabi kita teladan. Bagaimana Nabi menghadapi semua cobaan yang pernah dihadapi oleh para Nabi sebelumnya? Allah berikan hadiah terbaik bagi Nabi. Akhir Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan. Kalau mau tidur wudhu Pak, sebelum tidur baca ayat ini, terutama doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau campakkan kami jika kami salah ataupun lupa. Wala tahmil alaina isran, jangan kau pikulkan kepada kami beban sebagaimana telah engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau pikulkan kepada kami beban kecuali yang sanggup kami pikul. 3, kita minta wa'fu anna, maafkan kami. 2, waghfir lana, ampuni kami. Dan yang paling utama, warhamna, rahmati kami. Karena nggak ada orang masuk surga kecuali rahmat dari Allah. Teman-teman, jangan tinggalkan akhir Al-Baqarah. Itu yang akan membuat Anda memiliki kekuatan. Dan insya Allah 3 digit tidak sekedar slogan, 3 digit pasti. Takbir. Terakhir sebelum nanti kita tutup dengan doa, suami yang paling baik rezekinya itu suami yang paling baik kepada istrinya. Dan itulah teladan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak boleh angkat tangan. Siapa yang bulan ini pernah mengajak istrinya ke toko emas? Itulah toko yang paling susah kita ingat. Setelah diteliti, kenapa pria enggan mengajak istrinya ke toko emas? Resiko tinggi. Masya Allah. Ibu, kalau diajak ke toko emas pilih mana Bu? Gelang, kalung, cincin, pilih mana biasanya? Wah itu dia masalahnya. Suami pada hafal 3-3-nya Ustaz, semuanya. Kalau di kampung saya enggak, semuanya istri solehah. Kalau ditanya sama suami, Mama mau mana? Mana yang ayah pilih pasti cocok untuk Mama. Suaminya bersikeras, mau kalung, gelang apa cincin? Apa jawabannya? Satu set. Itu yang disebut resiko tinggi. Tapi kalaupun terpaksa, jangan belikan dia kalung. Kalung itu bisa dilepas. Jangan belikan gelang. Gelang juga ada ujungnya. Belikan dia cincin. Karena cincin itu utuh melingkar di jemarinya seperti utuhnya cinta kita. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam. Allah ya Rasul salam.
Ya Habibi salam salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan keluarga besar Telkom Jakarta Utara ini punya hajat, punya mimpi, dan itu tidak sekedar hajat dan mimpi. Kalau kita berharap, berdoa, dan juga dengan kerja keras, mudah-mudahan itu tidak sekedar mimpi, tapi akan menjadi bukti bahwa Allah tak pernah membiarkan kita. Ingat resep Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membenci. Catat baik-baik, ini resep hidup. Selama Allah tak pernah membenci kita, selama Allah tak pernah meninggalkan kita, kita tidak perlu khawatir di hidup ini. Makanya sekali lagi ucapan saya pertama tadi, jangan selalu percaya pada keterbatasan, tapi teruslah besarkan harapan. Jangan memulai sesuatu dengan kekhawatiran, jangan. Tapi bangkitlah selalu dengan keyakinan. Insya Allah hari esok akan lebih baik dari hari ini, dan insya Allah tahun-tahun esok akan lebih baik dari tahun-tahun ini. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya pikir ini cukup. Jangan ditambah-tambah lagi, kecuali ada yang nanya. Karena cuma 3 bulan sekali ini bidroh, ya masya Allah. Kalau tidak ada yang nanya, Ustaz akan tutup dengan langsung doa. Gimana host kita? Ya. Ketika harus ikhlas, itu judulnya. Ustaz nanti buka bagaimana kisah-kisah orang yang ikhlas, Bu, ya, masya Allah. Karena tak cukup teori, kita harus lihatkan contoh bagaimana orang-orang yang ikhlas. Bu, saya buka satu di sini karena ibu udah nanya. Saya punya kawan lulusan Madinah, tapi mungkin karena terlalu kuat hafal atau gimana, sudah diruqyah juga. Dia kalau marah itu nonjok istri. Kenapa nonjok? Sampai kita bilang kalau bisa lu gini kayak tangan, kalau nonjok kan. Makanya istrinya kalau tiba-tiba pakai cadar, kami tahu itu bukan karena sunnah. Kenapa? Lembut. 8 tahun kami udah tawarin, Bu, ibu mau kita laporin gak apa-apa? Jangan Ustaz, dia suamiku. Puncaknya dia berkata begini kepada salah satu teman kami, Ustaz, saya bersyukur segini pun saya masih punya suami. Kalau Ustaz punya istri, Ustaz berbuat baik, mungkin itu rizki istri Ustaz. Tapi inilah rizki saya Ustaz. Masya Allah. 8 tahun kita bantu, kita terapi, kita kasih buku, kita ajak. Makanya kalau ada jadwal ceramah, saya punya jadwal ceramah sampai di Papua, sampai di Natuna, di offshore teman-teman Konoko, Medco, Pertamina, kasih ke dia. Kenapa? Biar gak banyak di rumah. Karena kelainan gitu. Kita ada ruqyah, ternyata bukan jin, karena memang bawaan. Apa yang terjadi? 8 tahun 2 istrinya dengan air mata, Bu. Sekarang suaminya ke kamar mandi aja, mah izin mah mau ke toilet. Itu rumah semua dibikin nama istrinya, mobil istrinya. Alhamdulillah ada rizki punya tanah itu di kampung. Padahal itu warisan orang tuanya. Mah ini sudah ayah balik nama mama. Masya Allah. Kenapa? Gak cukup membayar kezaliman ayah pada mama. 8 tahun istrinya ditonjok, istrinya bertahan. Apa kata istrinya? Ini rizki saya Ustaz. Kami kalau ingin cium kaki ibu itu, kami lakukan. Kata dia, ini rizki saya Ustaz. Saya masih bersyukur punya suami. Insya Allah. Bu, gak enak Bu, hidup sendirian. Sekejam-kejamnya punya suami. Makanya jangan mudah minta cerai. Kalau bisa minta duit. Pak Fitro, tolong nanti ini spesial request ya.
3 bulan. Ini kan Oktober, berarti Januari lah, ya. Atau akhir tahun, atau awal tahun kita pasti bagus Pak. Apa tuh? Ikhlas, saatnya ikhlas. Tidak ada doa, tidak ada surat yang lebih banyak orang Islam hafal setelah Fatihah kecuali surat Sohibul Ikhlas ini. Allahu Akbar. Kadang bukan cuma rakaat kedua, rakaat pertama juga. Saking ikhlasnya. Ya, ada kisah Bilal dengan ikhlasnya ahad. Makna ikhlas itu tauhid, ahad. Tapi yang ibu tadi itu Bu, Masya Allah, kalau ibu berkunjung ke rumahnya lihat, waduh, luar biasa. Untunglah tidak ada satupun foto yang mengabadikan semua lebam yang dia alami. Dia marah kalau ada orang foto, makanya dia pasti sadar. Kenapa? Saya tidak pernah ingin melihat ke belakang Ustaz. Karena melihat itu Allah pasang di depan mata, supaya kita tidak melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Allah. Suaminya sekarang baiknya, ya Allah, dia mau tidur dia cuci kaki istrinya, dia remas, dia pijit, pastikan Masya Allah. Ma, jangan mama lihat ini saya menghinakan. Ini tidak bisa menembus kezaliman ayah pada mama. Itu suaminya sadar, Ustaz. MA dari mana? Sakit. Apalagi kalau Jakarta Utara, Allah, buat apa lu? Masya Allah. Kalau wanita, ya, pertama sekali ibu masih ingat nggak pertama kali dibentak suami? Sakit, bu, nangis. Tapi kedua kali ibu nggak nangis lagi. Kenapa? Saya bentak lagi Ustaz. Buat apa lu? Buat apa lu? Jakarta Utara dilawan. Lu belum tahu Priok. Lu jual gue beli, Masya Allah. Bu, wanita nggak begitu Bu ya, Masya Allah. Selalu ada orang yang sampai level itu. Kenapa kita sepakat masjid kita ini? Kalau di Bogor At-Taqwa, di Jakarta Utara masjidnya Al-Mukhlisin. Kata setan, saya akan datangi dari depan, dari belakang, dari samping, dari bawah, ya, agar anak cucu Adam tergelincir, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Perlu supaya Bapak tahu apa sih satu ikhlas, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa memaknai itu, ya. Karena kata ikhlas itu sepupunya syukur. Ya, kalau orang bersyukur, Bu, dia akan lebih menghargai apa yang ada. Suami yang bersyukur tak akan berpaling ke lain hati. Kesetiaan lah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ini kita coba bahas. Mudah-mudahan insyaallah akan memberikan warna, ya. Kalau orang ikhlas itu ditempatkan dimanapun siap nih. Kenapa? Karena ini bukan kebijakan perusahaan, ini qada dari Allah. Perusahaan itu cuma menggerakkan apa yang Allah tentukan. Dan hanya orang yang ikhlas bisa menerima qada, ketetapan dari Allah. Baik, Bapak-bapak, mudah-mudahan insyaallah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita istighfar, ya. Host, langsung doa host. Baik, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا يا الله نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مبذل ولا فاضح. Ya Rabb, jika kami dipantaskan masih hidup, pantaskan kami hidup dengan ketentraman. Ya Rabb, pantas bagi teman-teman Telkom Jakarta Utara 3 digit ya Allah.
Kami tahu Engkau ada dan kami tahu Engkau tidak membiarkan kami ya Allah. Padamu kami berharap, padamu kami bergantung. Jauhkan kami dari keputusasaan, apalagi keraguan-raguan, apalagi kekhawatiran ya Allah. Jadikan harapan lebih besar dari itu semua pada jiwa-jiwa kami. Allahumma ya Allah, pelihara orang tua kami yang masih hidup, mertua kami yang masih ada. Jaga anak-anak kami, jauhkan mereka dari fitnah perlakuan jahat, jauhkan mereka dari fitnah pornografi, jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat. Ya Allah, jadikan masa depan lebih baik dari kami ya Allah. Ibadahnya lebih baik, karirnya lebih baik, pasangannya lebih baik, bahkan tempat kembali lebih baik dari kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat